warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dian Fatmawati dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan dari kelas TB 3A dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penelitian saya dengan judul Perbandingan Aliran Filsafat Pendidikan Islam serta peran fitrah sebagai penengah, yaitu ada dua aliran filsafat, yaitu yang pertama nativisme dan yang kedua empirisme. Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama, ada pengertian filsafat, di mana filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang sudah ada dari sejak zaman kuno. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan eksplorasi akal mengenai esensi dan semua yang terdapat dari asal, penyebab, dan hukumnya. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta yang mendalam dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kepandaian. Karena itu, filosofia bisa diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah kegiatan berpikir individu yang terdapat bersifat radikal, struktur, dan juga bersifat global yang didasari oleh kasih sayang serta konsep yang tegas saling berhubungan. Nah, selain itu, filsafat juga sangat penting dalam ranah pendidikan yang sering disebut dengan filsafat pendidikan, di mana dalam filsafat pendidikan memiliki dua aliran utama, yaitu yang pertama empirisme dan yang kedua nativisme. Secara etimologis, empirisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu empiricism dan experience yang berarti pengalaman yang mendalam. Para penganut empirisme meyakini bahwa pengetahuan individu sangat ditentukan oleh pengalaman yang dimiliki. Mereka berargumen bahwa semua pengetahuan atau sifat bawaan individu dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman manusia, dan juga menolak ide bahwa seseorang dilahirkan dengan sifat atau pengetahuan bawaan. Aliran empirisme memiliki prinsip-prinsip utama yang khas, yaitu yang pertama, empirisme sebagai filsafat pengalaman, di mana pengalaman merupakan sumber utama dalam pengetahuan. Terus yang kedua, ada apapun hal yang kita ketahui ujungnya bergantung pada indrawi. Yang ketiga, berpendapat bahwa ide atau gagasan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang dibentuk berdasarkan pengalaman. Kemudian yang keempat, ada pengalaman indrawi merupakan sumber pengetahuan atau rasio. Dan yang terakhir, semua pengetahuan diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, teori empirisme sering dianggap tidak adil karena adanya fokus pada pengalaman yang dihasilkan dari lingkungan, sementara itu potensi yang dimiliki anak sejak lahir seringkali diabaikan dalam pandangan ini. Teori empirisme meyakini bahwa seseorang dapat memiliki keterampilan yang tidak terikat pada keahlian yang ada dalam keluarga mereka. Seseorang bisa diajarkan layaknya mesin yang harus mematuhi arahan dan pengajarnya demi mencapai hasil yang diinginkan. Aliran ini berlawanan dengan teori nativisme yang cenderung memberikan perhatian dan potensi bawaan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa aliran empirisme dalam filsafat Islam menonjolkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dalam hidup, khususnya dalam bidang pendidikan yang melibatkan aktivitas nyata, praktik langsung, pengalaman, pengelolaan, dan penyusunan sebagai bukti dalam mendapatkan pengalaman. Nah, yang selanjutnya ada aliran nativisme. Tokoh utama dalam teori nativisme adalah seorang bangsawan Jerman dengan bernama Arthur Schopenhauer yang lahir pada tahun 1788 dan wafat pada tahun 1860 serta menjalani hidupnya di abad ke-19. Teori ini mengajarkan bahwa setiap individu yang dilahirkan ke dunia sudah memiliki sifat bawaan tertentu, di mana sifat tersebut memiliki kekuatan, dan sifat itulah yang memengaruhi pertumbuhan seorang anak, tanpa pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang minimal dalam pendidikan, khususnya dalam perkembangan anak. Teori nativisme mengemukakan bahwa perkembangan individu dianggap hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir, sehingga perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor dasar yang ada. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa aliran nativisme dan empirisme memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang, sehingga peran fitrah sebagai penengah di sini sangat berpengaruh. Dalam perspektif
fitrah manusia hampir setara dengan tahapan perkembangan pada hewan atau tanaman yang terjadi secara alami. Akan tetapi, dalam aspek spiritual, keagamaan, dan moral, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan lingkungan dan alam sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berarti, maka arahkanlah wajahmu dengan tepat kepada agama, fitrah Allah yang menciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Dalam hal ini, fitrah adalah kekuatan yang sudah ada dalam diri setiap individu yang bisa tumbuh melalui pengaruh luar, terutama pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fitrah berhubungan erat dengan potensi yang ada dalam diri manusia yang dibentuk oleh lingkungan eksternal maupun menjadi seorang muslim yang taat sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam konteks fitrah memainkan peranan yang cukup signifikan dalam dua aliran utama, yaitu nativisme yang menekankan pada faktor bawaan dan empirisme yang memfokuskan pada pengalaman. Fitrah justru menggabungkan kedua pendekatan ini dalam proses individu dan meraih pengetahuan. Dalam hal ini, fitrah mendukung nativisme dengan menerima bahwa manusia lahir dengan kapasitas tertentu dan memungkinkan mereka untuk memahami realitas. Di sisi lain, menurut aliran empirisme, fitrah memerlukan rangsangan serta interaksi dengan lingkungan selama proses perkembangan pengetahuan melalui cara observasi, pengalaman, dan praktik langsung. Dengan demikian, fitrah berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan seseorang untuk memproses dan menyatukan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya fitrah, pengalaman yang bersifat eksternal atau empiris akan menjadi kurang berarti, dan sebaliknya, tanpa pengalaman, fitrah hanya akan menjadi potensi yang belum terwujud. Oleh karena itu, kedua aspek ini perlu berada dalam keseimbangan untuk dapat menghadapi kenyataan dunia. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi perbandingan aliran filsafat pendidikan Islam serta peran fitrah sebagai penengah, yaitu nativisme dan juga empirisme. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.